Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang Bapak cintai para anakku sekalian, siswa-siswi kelas 3A MI Rabiah Al-Adawiyah Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Langsung saja buka buku tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Bapak akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup bernapas, bergerak, memerlukan makanan, menanggapi rangsang, tumbuh, berkembang biak, dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memerlukan suhu tertentu dan mengeluarkan zat sisa. Yang pertama, bernapas. Semua makhluk hidup itu bernapas. Bernapas adalah proses mengambil oksigen atau O2. Yang kedua adalah bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak manusia dan hewan dapat kalian lihat dengan jelas ketika bergerak. Manusia dan hewan menggunakan alat gerak. Alat gerak manusia adalah tangan dan kaki. Alat gerak hewan dapat berupa sayap, kaki, dan sirip. Yang ketiga adalah memerlukan makanan. Jadi makhluk hidup itu memerlukan makanan, karena makanan adalah sumber energi. Sumber energi yang kita manfaatnya adalah untuk beraktivitas, seperti untuk berolahraga, untuk kegiatan belajar, dan juga untuk kegiatan yang lainnya. Maka makanan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yang keempat adalah rangsang. Semua makhluk hidup menanggapi rangsang. Menanggapi rangsang disebut juga dengan iritabilitas. Iritabilitas pada hewan dan manusia menggunakan panca indera. Panca indera terdiri atas mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit untuk meraba. Dan berikutnya adalah tumbuh. Makhluk hidup tumbuh, yaitu bertambah besar. Contohnya adalah pertumbuhan pada manusia, mulai dari fase baru lahir atau bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lansia atau menua. Dan juga ada contoh lainnya, contoh tumbuhnya ayam. Ayam tumbuh menjadi makin besar, dimulai dari telur, lalu telur menetas, anak ayam, dan juga menjadi ayam dewasa. Dan selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak juga merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Berkembang biakan untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, hewan dan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Contoh di sini adalah kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Berikutnya adalah menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan lingkungan atau disebut juga dengan beradaptasi. Untuk bertahan hidup di lingkungannya, setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat hidup makhluk hidup juga dapat melakukan aktivitasnya disebut habitat. Jika makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka akan mati atau berpindah ke lingkungan yang baru. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut juga adaptasi. Selanjutnya adalah makhluk hidup memerlukan suhu tertentu. Tubuh kalian akan berkeringat jika berada pada suhu yang terlalu tinggi. Dan sebaliknya, tubuh kalian akan menggigil jika berada pada suhu yang terlalu dingin. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dari proses produksi harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, zat sisa akan menjadi racun yang membahayakan kesehatan. Zat sisa juga dapat berupa gas, cairan, atau zat padat. Alat pengeluaran zat sisa pada hewan atau manusia adalah paru-paru. Mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, ginjal mengeluarkan urin, dan kulit mengeluarkan keringat. Itu saja penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk para anak-anakku sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.